Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Jarak Tempat Tinggal terhadap Tingkat Motivasi Kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Fitria dengan NIM 2304301032. Saya Rizky Ferina Mustika dengan NIM 2304301072. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat dengan NIM 2204301148. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Dwi Rahmati dengan NIM 2304301005. Perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM 2304301094. Baik, terdapat daftar isi yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga penutup. Bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana jarak tempat tinggal mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Dengan memahami pengaruh jarak terhadap motivasi belajar, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kampus. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi pendidikan dalam merancang kebijakan dan fasilitas yang dapat mendukung semua mahasiswa tanpa memandang jarak tempat tinggal mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengumpulan data dan pengujian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Yang kedua, bagaimana penerapan metode regresinya. Yang ketiga, sejauh mana perbedaan jarak tempat tinggal mempengaruhi tingkat motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi. Yang selanjutnya, bagaimana pengaruh jarak antara tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi dengan Politeknik Negeri Tanah Laut terhadap motivasi belajar mereka. Terdapat tujuan penelitian, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh jarak tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi dengan motivasi atau semangat mereka berkuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang kedua, untuk mengetahui jarak tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang selanjutnya, menggambarkan pengajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, dan menerapkan analisis dalam metode regresi. Next, terdapat kajian penelitian. Di sini terdapat judul dan hasil penelitian, di mana judulnya berisikan pengaruh jarak tempat tinggal dengan kampus terhadap konsentrasi belajar mahasiswa di kelas. Pengaruh jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa di MTS Almanar Lamone, Kecamatan Buah. Pengaruh lingkungan tempat tinggal, motivasi belajar, dan sikap siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hubungan lingkungan tempat tinggal dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa SMK jurusan Perikanan, dan kontribusi motivasi belajar dan lingkungan tempat tinggal terhadap hasil belajar mahasiswa jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Medan. Dengan hasil penelitian, mahasiswa dengan jarak tempat tinggal yang dekat lebih berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung dibandingkan dengan mahasiswa dengan jarak tempat tinggal yang jauh, karena mereka banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Dari data ini berarti besar pengaruh jarak terhadap motivasi belajar siswa sebesar 51,00%. Itu artinya pengaruh jarak termasuk sedang atau cukup dalam memunculkan motivasi belajar siswa MTS Almanar Lamone.
Berdasarkan analisis regresi pada ganda dengan variabel Dummy, diperoleh kesimpulan bahwa variabel motivasi belajar terbukti telah memberikan pengaruh dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. Selanjutnya, menunjukkan bahwa secara umum faktor motivasi belajar siswa memberikan kontribusi positif dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar 44,56% terhadap hasil belajar mahasiswa program studi seni pendidikan seni rupa Universitas Negeri Medan. Bab 2, teori-teori. Yang pertama ada metode regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan memahami hubungan antara variabel-variabel. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang kedua ada tabel distribusi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyajikan data dengan mengelompokkan nilai-nilai data ke dalam interval kelas. Setiap interval kelas memiliki frekuensi yang menunjukkan seberapa sering nilai tersebut muncul. Yang ketiga ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Next. Keempat, ukuran pusat data. Ukuran pusat data seperti mean, median, dan mode adalah nilai yang mewakili sekumpulan data. Ukuran ini menunjukkan titik pusat atau nilai tengah dari data yang dikumpulkan. Yang kelima, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data seperti rank, variance, dan standar deviasi menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai tersebut tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Yang keenam ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode untuk membuat keputusan berdasarkan analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Next. Bab 3, metode penelitian. Sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi 2 pertanyaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yaitu berapa jarak jauh tempat tinggal rumah atau kos menuju Politeknik Negeri Tanah Laut, dan seberapa besar motivasi mahasiswa atau mahasiswa berkuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Beberapa pertanyaan yang ada dalam kuesioner sebagai berikut. Yang pertama ada nama, prodi, jarak tempat tinggal rumah atau kos ke Politeknik Negeri Tanah Laut dalam 1 km, dan tingkat semangat Anda berkuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Next. Bab 3, metode penelitian. Populasi adalah semua individu yang memiliki karakteristik tertentu yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah semua mahasiswa yang berada di Politeknik Negeri Tanah Laut. Kemudian ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah 50 mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Next. Bab 3, metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Data dalam penelitian ini kami menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa atau mahasiswa di Politeknik Negeri Tanah Laut dari berbagai program studi. Dengan memanfaatkan Google Form, kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur jarak tempat tinggal mahasiswa dari kampus serta tingkat presentasi semangat belajar mereka. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel data mentah dari jarak tempat tinggal dan tingkat motivasi.
kita bisa lihat pada tabel ada beberapa data tentang jarak tempat tinggal dan tingkat motivasi. Data tersebut kami bedakan dan kelompokkan berdasarkan pengklasifikasian variabel X dan variabel Y atau kelompok data independen dan dependen. Tabel yang sudah dibedakan akan dibuatkan tabel data kelompok berdasarkan jarak tempat tinggal dan data kelompok tingkat motivasi. Pada tabel distribusi frekuensi jarak tempat tinggal, diantaranya ada beberapa seperti interval jarak tempat tinggal, frekuensi, nilai tengah, tepi kelas, dan frekuensi relatif. Bisa dilihat di dalam tabel ada beberapa angka yang sudah kami kelompokkan. Yang sudah kami kelompokkan akan mendapatkan mean, yaitu nilai rata-rata, modus, dan median. Mean yang kami dapat angkanya pasti tidak jauh dari tabel deskriptif yang ada di slide selanjutnya. Ini adalah data-data yang telah dihitung menjadi tabel distribusi frekuensi, diinput menjadi diagram lingkaran, diagram batang, dan grafik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dimulai dari slide ke-17 sampai slide ke-21. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu tabel distribusi frekuensi. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Tabel distribusi frekuensi yaitu adalah tabel yang mengumpulkan data atau mengelompokkan data ke dalam interval kelas dan kemudian muncul frekuensinya. Frekuensi itu maksudnya adalah berapa kali data tersebut muncul atau berapa kali data tersebut berulang. Misalnya interval kelas kisaran 2-15 itu frekuensinya 7. Berarti kisaran angka 2-15 itu yang muncul itu 7 kali di dalam data. Nah, dapat kita lihat di sini ada diagram lingkaran, diagram batang, dan grafik dari jarak tempat tinggal mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Tengah Laut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang paling besar itu kisaran jarak 74 sampai 89 km, yaitu sebanyak 42%. Jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Tengah Laut itu jarak rumahnya 74 sampai 89 km. Lumayan jauh ya. Kemudian di sini juga ada diagram batangnya, kemudian ada grafiknya. Dapat dilihat di dalam slide PPT. Kemudian next. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi tingkat motivasi. Mencarinya sama, caranya sama dengan mencari tabel distribusi jarak tempat tinggal, cuman beda angkanya aja. Nah, di sini interval motivasi belajarnya 10 sampai 25, frekuensinya 2, berarti kisaran 10 sampai 25 itu muncul angka berulangnya itu sebanyak 2 kali di dalam data. Kemudian nilai tengah itu didapat dari 10 tambah 25 dibagi dengan 2, hasilnya 17,5. Kemudian tabel tepi kelas. Tepi kelas ini ada 2, ada tepi kelas atas sama tepi kelas bawah. Nah, kalau yang di dalam PPT ini yaitu tepi kelas bagian bawah. Jadi didapat dari 10 dikurang 0,5. Nah, kemudian frekuensi relatif itu didapat dari nilai frekuensi atau XI dibagi dengan N atau berapa banyak data yang kita miliki. Di sini kita memiliki data sebanyak 50 data, jadi 2 dibagi 50. Kemudian di bawah-bawahnya itu sama cara pengerjaannya, tinggal dibagikan dengan N atau jumlah datanya. Kemudian frekuensi relatif ini hasilnya harus 1. Nah, kemudian FKLS ini pertama kita tulis dulu 0, kemudian 0 ditambah dengan frekuensi 2 sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 1 sama 2 ditambah 2 sama dengan 4,
kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Hasilnya harus 50 harus sama dengan jumlah frekuensi. Nah, kemudian FK more, yaitu kalau di FK list tadi ditambah, kalau di FK more ini dikurang. Jadi hasilnya harus 0. Nah, jadi kita tulis dulu 50 atau angka jumlah datanya berapa. 50 dikurang 2 sama dengan 48. Maksudnya 50 dikurang frekuensi sama dengan 48. Kemudian 48 dikurang 2 sama dengan 46, dan seterusnya sampai hasilnya 0. Kemudian FK kumulatif itu ini sama aja sama frekuensi, tinggal ditambah. Pertama kita tulis dulu 0 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Hasilnya harus 50 harus sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian XI titik FI, maksudnya XI dikali dengan FI. X itu adalah frekuensi, sedangkan FI itu adalah nilai tengahnya. Jadi frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya, hasilnya 35, dan seterusnya. Totalnya 3851. Kemudian tabel selanjutnya XI dikurang X bar pangkat 2. XI itu adalah frekuensi, kemudian X bar itu adalah didapat dari jumlah datanya berapa, kemudian dibagi dengan 50, kemudian barulah dipangkatkan 2. Hasilnya 66,18. Kemudian XI kurang X bar pangkat 2, yaitu tinggal FI tadi adalah frekuensi, kemudian frekuensi dikalikan dengan hasil XI kurang X bar pangkat 2. Jumlahnya 1864,48. Nah, jadi gitu guys. Nah, kita next. Nah, setelah kita melakukan perhitungan tadi, menghitung tabel distribusi frekuensi, kita akan mencari mean, modus, median, jangkauan, varian, dan simpangan baku. Mean itu, ini kan sudah ada rumusnya, jadi tinggal masukkan aja angka-angkanya dari tabel tadi dimasukkan ke dalam rumus. Kayak mean, hasil FI nya tadi dibagi dengan FI itu adalah frekuensi, jadi 3851 dibagi 50 hasilnya adalah 7702. Modus hasilnya 88,44, kemudian median hasilnya 84,64. Kemudian untuk mencari jangkauan data kelompok, yaitu dengan rumusnya nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah itu dapat dari interval kelas tadi yang di bagian bawah dulu ditambahkan dengan bagian atas ditambahkan 2. Jadi didapat 97,5 dikurang 17,5 hasilnya adalah 80. Berarti jangkauannya adalah 80. Kemudian variannya ada 2, ada sampel dan populasi. Sebelumnya udah dijelaskan juga apa itu sampel dan apa itu populasi. Sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi, kalau populasi itu adalah kumpulan manusia-manusia atau kumpulan yang sejenis lah, makhluk yang sejenis gitu. Nah, hasil dari sampelnya adalah 387,0302. Hasil populasi adalah 379,29. Kalau simpangan baku, hasil dari 387,0302 diakarkan, hasilnya adalah sampelnya tadi 19,6731. Kemudian populasinya tadi didapat dari varian populasi yang 37929 itu diakarkan, hasilnya adalah 17,47536. Nah, kemudian ini adalah next. Ini adalah diagram lingkaran, diagram batang, dan grafik dari tingkat motivasi. Nah, di sini dapat kita lihat yang paling gede itu di kisaran 74 sampai 89% tingkat semangatnya. Jadi rata-rata mahasiswa Politeknik Negeri Tanggerang Laut tingkat semangatnya itu adalah 74% sampai 89% dalam berkuliah, yaitu sebesar 42%. Nah, di sini ada diagram lingkarannya, ada diagram batangnya, ada grafiknya. Kemudian kita next. Nah, ini adalah
statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan jenis analisis statistika yang populer untuk menyajikan data. Statistika deskriptif biasanya digunakan sebagai langkah awal merapikan data sebelum dilaksanakan analisis lebih lanjut. Nah, kalau ini adalah perhitungan menggunakan SPSS. Kalau tadi kan perhitungan menggunakan manual, kalau ini menggunakan SPSS. Di sini juga sudah ada maksimumnya. Maksimum jarak tempat tinggal adalah 1, maksimumnya 48, kemudian mean-nya ada, standar deviasinya ada, kemudian di tingkat motivasinya tadi minimumnya juga ada 10, maksimumnya 100, kemudian mean-nya ada, standar deviasinya ada. Jadi terserah kalian nanti mau menggunakan SPSS atau manual seperti yang tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Hipotesis penelitiannya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tempat tinggal atau variabel X dengan tingkat motivasi atau variabel Y. H1 ada pengaruh yang signifikan antara tempat tinggal atau variabel X dengan tingkat motivasi atau variabel Y. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan tabel di atas, T hitungnya min 1,257 dan nilai signifikannya 0,215. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Next. Terdapat dua tabel analisis regresi. Pada tabel tersebut diketahui R² atau koefisien determinasi sama dengan 0,032. Dalam hal ini berarti motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi sebesar 3,2% oleh jarak tempat tinggal, sedangkan sisanya yaitu sebesar 96,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Next. Dapat dilihat terdapat tabel SPSS dengan metode analisis regresi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditentukan nilai A dan B dari persamaan umum regresi Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut, diketahui jumlah datanya ada 50, nilai A-nya 79,593 dan nilai B-nya 0,310. Sehingga dapat diperoleh perhitungannya Y sama dengan 79,593 ditambah 0,310X, di mana Y adalah motivasi belajar dan X adalah jarak tempat tinggal. Berdasarkan persamaan yang telah diperhitungkan, maka dapat dianalisis apabila jarak tempat tinggal sebesar 1 km, maka dapat diperkirakan motivasi belajar akan bertambah menjadi 79,93 ditambah 0,310 dikali 1 sama dengan 79,903. Dan jika jarak tempat tinggal 0, maka motivasi belajar akan tetap bernilai 79,593. Next. Pada slide ini, terdapat dua diagram regresi yang memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel X, jarak tempat tinggal, dengan variabel Y atau tingkat motivasi. Jadi, semakin jauh jarak rumah mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Next. Berdasarkan materi yang telah kami jelaskan, maka dapat kami ambil kesimpulannya bahwa statistika, khususnya analisis regresi, sangat diperlukan dalam menilai apakah data tersebut saling berhubungan atau tidak. Setelah melewati berbagai perhitungan, dapat disimpulkan jarak tempat tinggal mempengaruhi tingkat motivasi kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Namun, jarak tempat tinggal bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kampus, teman-teman di kelas, dan jurusan yang ditempuh. Baik, berakhir sudah pembahasan dari kami. Semoga materi kami bisa memberikan manfaat bagi orang-orang, dan saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.